Halo, selamat malam. Di sini saya akan menampilkan bagian to-dos pada praktikum 11, yaitu bagian UI tadi. Nah, pada bagian ini akan menjelaskan bagian to-do-nya. Nah, selain fitur cash flow, di dalam aplikasi ini saya juga menambahkan sebuah fitur tambahan yaitu to-do list. Yaitu fitur ini saya buat untuk membantu user mencatat hal-hal yang perlu dikerjakan, baik itu pekerjaan sehari-hari, deadline, tugas, atau catatan kecil yang sifatnya pengingat. Dengan adanya fitur to-do ini, aplikasi menjadi lebih lengkap karena tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat manajemen aktivitas. Nah, tujuan dan gambaran umum fitur to-do ini itu adalah fitur tool ini saya buat dengan konsep yang sangat sederhana namun tetap fungsional. User biasanya menambahkan item kegiatan atau tugas, melihat sebuah tugas baru, menandai tugas sebagai selesai, mengedit tugas jika ada perubahan, dan menghapus tugas yang tidak diperlukan. Nah, dengan cara ini, aplikasi bisa membantu user tetap produktif sambil memantau kondisi keuangan mereka. Jadi, aplikasi menjadi semacam personal tracker yang mencakup dua aspek, yaitu keuangan dan aktivitas harian. Nah, struktur folder yang berkaitan dengan to-do, di sini dalam bagian entities, pertama kita masuk ke entities. Kita mulai semua. Nah, di sini pada bagian entities to-do Java, ini sendiri adalah entity ini mempresentasikan tabel to-do di database. File yang biasanya ada yaitu ID, title, deskripsi, is complete, create add, dan update add. Nah, entity ini berfungsi menyimpan data tugas secara permanen di PostgreSQL. Nah, selanjutnya kita masuk ke repositories. Nah, untuk repository ini sendiri, di sini ada to-do repository Java. Ini sendiri adalah digunakan untuk komunikasi dengan database dengan menggunakan GPI. Nah, repository menyediakan operasi seperti find all, ini mengambil semua to-do, find by ID, mencari to-do berdasarkan ID, save, menyimpan to-do baru atau mengupdate, delete, menghapus. Nah, find by title containing ignore case ini adalah melakukan pencarian. Dengan repository kita tidak perlu menulis SQL manual. Nah, selanjutnya kita masuk ke DTO. Nah, untuk DTO sendiri ini ada to-do from Java, di mana to-do from Java ini sendiri adalah digunakan untuk menerima input dari form UI seperti judul dan deskripsi tugas. Nah, to-do response ini untuk to-do response Java dilakukan kalau to-do response siapa itu digunakan seketika IP mengirim data to-do kembali ke user dalam format JSON. Nah, selanjutnya kita lanjut ke service. Nah, pada bagian service ini berisi logika eh, bisnis untuk fitur to-do. Fungsinya dan yaitu memvalidasi input, membuat to-do baru, mengambil list to-do, memperbarui to-do, menghapus to-do, menandai to-do sebagai selesai atau belum selesai. Nah, dengan service sendiri, controller bisa tetap bersih dan tidak penuh oleh logika bisnis. Nah, selanjutnya ada controllers. Nah, untuk controllers ini sendiri, ini merupakan sebuah fitur cash flow, fitur to-do yang juga saya pisah menjadi dua jenis, yaitu to-do IP dan to-do IP controllers dan to-do nah, pada to-do IP ini menangani request seperti post, get, eh, put, delete. Patch Patch IP to-do ID ini komplit, ini menambah to-do sebagai selesai. Nah, respon yang diberikan berupa JSON. Nah, sedangkan to-do view controllers ini, to-do view controllers itu kita pakai pada khusus tampilan UI yang bertugas mengembalikan halaman HTML seperti halaman list to do, halaman tanda to do, halaman edit to do. Nah, controller ini menghubungkan antara UI UI dengan backend service. Nah, selanjutnya kita masuk ke resource. Nah, pada bagian resource ini
Di sini ada to-dos, bagian resource, to-dos. Nah, pada bagian to-dos ini sendiri, di sini ada list dan list HTML. Nah, pada bagian ini di bagian tampilan UI, fitur To Do memiliki halaman-halaman sendiri agar tidak bercampur dengan halaman Cashflow. Nama halaman tersebut yaitu list HTML. Ini adalah halaman fitur utama To Do. Di halaman ini melihat daftar semua tugas lengkap dengan tombol tambah, edit, delete, marks as complete. Jika berstatus tugas sudah selesai, biasanya tampilannya akan diberikan tanda khusus, misalnya teks dicoret atau berwarnanya berubah. Nah, untuk form ini adalah halaman yang digunakan menambah atau mengedit item to do. Info yang tersedia itu title, deskripsi, is complete. Nah, form ini sama seperti Casper, bisa dipakai untuk tambah dan edit. Nah, untuk alur kerja to do ini sendiri yaitu user membuka halaman to do, lalu compiler akan mengembalikan halaman fix to do's list, halaman akan menampilkan semua to do's yang ada di database-nya. Nah, selanjutnya user menekan tombol tambah, aplikasi membuka halaman. Nah, form kosong ditampilkan, user submit, data dikirim ke pos. Nah, API menerima input dari user, lalu service memproses dan menyimpan data ke database. Setelah itu, todo baru muncul di halaman list. User mengedit tugas, lalu user menandai tugas sudah selesai atau belum. Setelah itu, user menghapus tugas. Adapun perannya untuk to-do IP controller Java itu, ini bertugas untuk menerima semua request IP to-do, filter to-do, mulai dari menambah, menghapus, mengedit, sampai menandai tugas sebagai selesai. Sama seperti Calsbro, controller ini tidak menyimpan logika bisnis apapun. Semua proses yang terjadi hanya diteruskan ke service dan hasilnya dikembalikan sebagai JSON. Nah, untuk to-do service Java sendiri, itu berfungsi untuk bagian yang paling penting dalam fitur to-do. Semua logika berada dalam to-do service ini. Nah, ini bagaimana validasi dari semua logikanya dari sini, bagaimana validasi dilakukan, bagaimana data disiapkan sebelum disimpan ke database, bagaimana status tugas diubah, dan sebagainya. Nah, untuk to-do repository itu sendiri adalah ini digunakan untuk menyediakan akses instan ke database tanpa kita perlu menulis query manual. To do view controller juga tadi saya udah jelaskan. Nah, untuk list dan form HTML tadi itu menampilkan daftar tugas, di situ menampilkan daftar tugas, sedangkan form itu digunakan untuk menambah dan mengedit tugas. Nah, secara keseluruhan, To-Do ini melengkapi aplikasi Cashflow dengan memberikan user kemampuan untuk mencatat hal-hal penting yang harus dilakukan. Dengan adanya fitur To-Do ini, aplikasi menjadi lebih bermanfaat dan tidak hanya fokus pada pencatatan keuangan, tapi juga bisa membantu user mengatur aktivitas mereka. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang To-Do ini. Terima kasih.